Halo teman-teman, dalam video ini akan dibahas mengenai model organisasi dan administrasi internasional, yaitu mengenai Organisasi Internasional ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Yang pertama mengenai kelengkapan dalam organisasi dan administrasi internasional ASEAN. ASEAN sendiri merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara atau dasar persamaan nasib dan kepentingan bersama. Ada 5 negara yang sepakat membentuk pelopor ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan melalui penandatanganan deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu menciptakan kondisi damai dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, dan administrasi. Yang kedua mengenai keputusan Organisasi Internasional ASEAN. Kerjasama ekonomi merupakan salah satu bidang yang menjadi tujuan pembentukan ASEAN. Dalam perkembangannya, ASEAN banyak memberikan perhatian pada kerjasama ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari langkah yang diambil oleh ASEAN dalam mewujudkan kerjasama ekonomi, termasuk pembuatan perjanjian internasional yang menjadi landasan hukum berbagai kegiatan kerjasama dalam pembangunan industri, perdagangan, dan investasi. Perkembangan kerjasama ekonomi ASEAN juga diarahkan kepada pembentukan masyarakat. Ekonomi ASEAN berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya. Langkah penting dalam kerjasama ekonomi ASEAN adalah keputusan yang diambil dalam pertemuan puncak ASEAN dan kesepakatan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN. Yang ketiga yaitu landasan hukum Organisasi Internasional ASEAN. ASEAN mempunyai kewenangan hukum untuk membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal. Hal ini diatur dalam pasal 3 Jangto, pasal 41 ayat 7 Piagam ASEAN. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, keluarlah the 2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International Agreements by ASEAN. Hukum-hukum aturan yang disahkan yaitu Piagam ASEAN. Piagam ASEAN adalah sebuah kerangka hukum yang mendasari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh negara ASEAN dan menjadikan organisasi ini memiliki status hukum atau legal personality. Piagam ini ditandatangani oleh 10 negara tepatnya pada KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura dan mulai aktif diberlakukan pada 15 Desember 2008. Seperti pembahasan di awal tadi, tujuan dibentuknya agar kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Di mana saat itu pada era 1960-an banyak terjadi konflik-konflik dan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kesimpulannya, langkah penting dalam kerjasama ekonomi ASEAN adalah keputusan yang diambil dalam pertemuan puncak ASEAN dan kesepakatan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN. Di tengah kompetisi global yang semakin ketat ini dan dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, sudah waktunya ASEAN memiliki mekanisme yang jelas dalam proses pengambilan keputusan. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan mengenai kelengkapan keputusan dan landasan hukum Organisasi Internasional ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Dan terima kasih juga atas partisipasinya karena telah menonton video ini. Bye bye, see you on the next video.